Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah pemodelan sistem pertemuan 11, di mana pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang formulasi model deterministik. Ini yang akan kita bahas. Kemudian pertemuan 11 ini kita ambil referensinya dari buku Simatupang dengan judul pemodelan sistem. Yang kita ambil adalah dari halaman 158 sampai 186. Didapat juga dari Wikipedia dan algebrahelp.com. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kemudian topik yang akan kita bahas itu ada stokastik versus deterministik. Yang kedua ada statis versus dinamis. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis model deterministik. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan 11 ini. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama adalah stokastik versus deterministik. Apa sih itu? Nah, di sini ada yang pertama adalah model matematika di mana hasil ditentukan secara tepat tanpa ruang untuk variasi acak. Dalam model seperti itu, input yang diberikan akan selalu menghasilkan output yang sama seperti dalam reaksi kimia yang diketahui. Sebagai perbandingan, model stokastik menggunakan rentang nilai untuk variabel dalam bentuk distribusi probabilitas. Jadi model stokastik ini hampir sama dengan model matematika ya. Makanya di sini kita masih disebut dengan model matematika. Kemudian yang kedua adalah model deterministik, yaitu model di mana setiap set status variabel ditentukan secara unik oleh parameter dalam model dan oleh set status variabel sebelumnya. Ini ya, jadi dia itu variabelnya ditentukan oleh parameter model dan oleh variabel yang sebelumnya. Kemudian, oleh karena itu, model deterministik melakukan cara yang sama untuk serangkaian kondisi tertentu. Sebaliknya, dalam model stokastik, keacakan hadir dan status variabel tidak dijelaskan oleh nilai yang unik, melainkan oleh distribusi probabilitas. Nah, jadi kalau model deterministik ini adalah dia variabelnya secara unik, tetapi kalau stokastik ini dia dipengaruhi oleh distribusi dari probabilitasnya. Nah, ini referensinya adalah dari businessdictionary.com. Oke, selanjutnya ini adalah diagram atau model stokastik versus deterministik kalau kita jelaskan dari diagram. Contohnya ini adalah X, lalu X ini kita buat deterministik dan ini adalah kamu atau ini adalah kita ya. Terus kalau misalnya deterministik, ini adalah X, model stokastik dia dijelaskan dulu nih. Y1, Y2, Y3-nya. Jadi ada penjelasannya. Kalau ini langsung, tapi kalau ini ada penjelasannya dulu. Tetap dibagi dulu. Nah, simulasinya contohnya seperti ini. Ada konstat inputnya, misalnya 7, 3,4 sama 5. Lalu kita masukkan simulasi, lalu outputnya adalah 12,3 dan 106. Misalnya seperti ini. Kalau untuk yang deterministik, ini adalah dia random inputnya. Ya, kita input apa saja, masukkan simulasi, misalnya dari 3 ini seperti ini, disimulasikan, lalu outputnya juga ada 2. Ini untuk deterministik simulasi. Ya. Kemudian ada di sini model deterministik, di sini ada sedikit penjelasannya, yaitu model deterministik matematis adalah representasi Y sama dengan Fx yang memungkinkan Anda membuat prediksi berdasarkan X. Ini masih menyambung dengan pertemuan sebelumnya yang model matematika ya. Model yang digunakan seperti ini, ketika X sama dengan 3, maka kita memprediksi bahwa Y sama dengan F3. Contohnya, nah di sini dijelaskan contohnya. Misalnya Y sama dengan 2 plus 3X minus 4X. 4X2, yaitu kita dapat memprediksi bahwa jika X3, maka Y sama dengan 7,4. Jadi caranya gimana? Caranya adalah misalnya ini kita ganti nih X-nya menjadi 3, jadi 2 ditambah 3 dikali 3, koma, ini kan 4,
dikali X2. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya Y-nya adalah 7,4. Seperti itu contohnya. Nah, di sini sedikit dijelaskan juga apa dari fx itu. Ini hanyalah pernyataan hipotesis bagaimana jika ini membantu kita mengidentifikasi apa yang akan menjadi hasilnya jika kita menggunakan X tertentu. Nah, sebagai contoh, berapakah tegangan maksimum dari Y yang dapat ditanggung oleh bendungan jika kita menggunakan X adalah ketebalan beton? Nah, jika kita dapat menjawab jenis pertanyaan bagaimana jika ini, maka kita dapat membuat rencana yang sesuai. Jenis model ini adalah deterministik karena ia ditentukan sepenuhnya jika Anda mengetahui dari X. Nah, ini juga sedikit penjelasannya tentang model deterministik. Oke, kemudian ini model deterministik aplikasi. Yang pertama, di dalam ilmu fisika dan teknik orang mungkin berpikir dalam ilmu fisika dan teknik orang mungkin berpikir bahwa hubungan lebih sering bersifat deterministik, namun ini tidak terjadi. Kemudian tegangan maksimum yang dapat ditanggung bendungan tidak mungkin dapat diprediksi secara sempurna dari ketebalan beton. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, itu tergantung pada jenis dan persiapan betonnya, bentuk bendungan dan lingkungannya, dan pada susunan fisik dan struktural spesifik dari sampel beton yang diberikan hingga tingkat atomnya. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin untuk mengkarakterisasi informasi ini secara lengkap untuk sampai pada prediksi deterministik dari tingkat tegangan maksimum yang dapat ditanggung bendungan. Kemudian dalam ilmu sosial hubungan bahkan tidak dekat dengan deterministik. Nah, jadi dari kita aplikasikan misalnya nih di sini kita aplikasikan untuk membuat bendungan tadi secara dengan beton yang digunakan. Tapi kita harus tahu dulu tegangan maksimumnya ditanggung bendungan itu berapa. Terus ketebalan betonnya berapa, persiapan betonnya jenis dan persiapan betonnya seperti apa, itu harus kita definisikan dulu, harus dianalisa dulu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang statis versus dinamis. Yang tadi adalah deterministik dan stokastik. Stokastik ini adalah statik versus dinamis. Nah, di sini model dinamis menjelaskan perubahan tergantung waktu dalam keadaan sistem. Sementara model statis adalah perhitungan pada sebuah sistem dalam keseimbangan, dengan demikian yang dimaksud adalah waktu dan invarian. Model dinamis biasanya diwakili oleh persamaan diferensial. Nah, ini bedanya. Kalau dinamis itu dia perubahannya itu tergantung waktu dari si sistemnya, sedangkan kalau statis itu dia adalah perhitungan dari sebuah sistem untuk keseimbangannya. Jadi kalau statistik itu dia waktu invarian, sedangkan kalau dinamis itu adalah persamaan diferensial. Seperti itu kesimpulannya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang formulasi statistik, yaitu ada 3, ada formulasi matematis, variabel, dan jenis. Yang pertama adalah formulasi matematis, ini melibatkan persamaan aljabar maupun optimasi fungsi dengan satu atau lebih dari variabelnya. Kemudian di variabel ini sendiri ada skalar atau vektor, diskrit atau kontinu, variabel dibatasi maupun tidak dibatasi. Kemudian jenisnya ada rumus persamaan aljabar dan formasi dari optimasi sebuah fungsi. Ini adalah formulasi statistik. Kemudian di sini adalah masih lanjutan dari formulasi dinamis, yaitu ada melibatkan variabel dependen dan independen. Pada model dinamis, variabel bebas sama dengan waktu, yaitu sama dengan T. 4 tipe formulasi dinamis, yaitu formulasi B1, B2, B3, dan B4. Nah, ini adalah jenis-jenis model deterministik. Yang pertama ada persamaan aljabar, yang kedua ada optimasi fungsi, yang ketiga persamaan beda,
Lalu persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial, persamaan diferensial parsial, persamaan diferensial yang variabel yang dibuat lebih dari 2. Ini adalah jenis-jenis model deterministiknya. Kemudian ini adalah persamaan aljabar, di mana definisi dari aljabar adalah divisi matematika yang dirancang untuk membantu memecahkan jenis masalah tertentu lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian, aljabar didasarkan pada konsep nilai yang tidak diketahui yang disebut variabel. Tidak seperti aritmatika yang sepenuhnya didasarkan pada nilai bilangan yang diketahui. Contohnya adalah P sama dengan Q, di mana P dan Q adalah polinomial dengan koefisien di beberapa bidang. Seringkali bidang bilangan rasional. Bagi kebanyakan penulis, persamaan aljabar adalah univariat atau sangat bervariasi, yang berarti hanya melibatkan satu variabel. Di sisi lain, persamaan polinomial adalah melibatkan beberapa variabel. Dalam hal ini disebut multivariat. Jadi kalau unit tadi hanya satu, kalau multi itu beberapa ya. Dan istilah persamaan polinomial biasanya lebih disukai daripada persamaan aljabar. Contohnya adalah X pangkat 5 dikurang 3X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari polinomial. Kalau aljabar tadi kan ini P sama dengan I. Oke. Kemudian adalah formulasi optimasi fungsi. Yang pertama adalah ada optimasi matematika, di mana pemilihan elemen terbaik atau berkenaan dengan beberapa kriteria dari beberapa set alternatif yang tersedia. Kemudian masalah optimasi dapat dipresentasikan dengan cara berikut. Diketahui suatu fungsi atau f adalah A min R dari suatu himpunan A ke bilangan real. Lalu dicari sebuah elemen X0 di mana A sedemikian rupa sehingga fx0 fx untuk semua X dalam A diminimalisasi. Jadi si X-nya menjadi 0. Kemudian sehingga fx untuk semua X adalah A dimaksimalisasi. Jadi dicarinya itu diminimalisasi X-nya, kemudian atau dimaksimalkan si X-nya ya. Kemudian fungsi formulasi optimasi fungsi. Nah, bisa dijelaskan pada diagram ini. Misalnya di sini ada masalah atau pengoptimalan. Masalah pengoptimalannya di sini kita buat menjadi dua. Bagi dua, yaitu adalah masalah program linear, juga ada masalah program linear. Di mana kalau program linear itu ada bilangan bulat dan bukan bilangan bulat, sedangkan masalah non program linear itu ada juga bilangan bulat bukan bilangan bulat, tetapi di sini kita masukkan lagi ada dari kedua bilangan ini dibagi menjadi 3, yaitu geometrik, kuadratik, sama program tingkat tinggi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan yang masalah program linear. Jadi formulasinya bisa seperti ini. Kalau menggunakan masalah program linear, hanya ada kita bisa menggunakan bilangan bulat dan bilangan bukan bilangan bulat. Kalau non linear itu kita menggunakan bilangan bulat dan bukan bilangan bulat, dan setelah kita menggunakan kedua dari bilangan ini ada lagi di bawahnya hasilnya yang bisa kita gunakan, atau yaitu ada geometri, kuadratik, sama program tingkat tinggi. Ini perbedaannya masalah linear dan program linear. Oke, hanya itu penjelasan di pertemuan 11 ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.